Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Hari ini harapan terakhir kita di cabang bulu tangkis Gregor Yamarika Tunjung atau dikenal dengan panggilan Georgie lolos ke babak semifinal ya, dengan perjuangan yang mengingatkan kita pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini. Georgie tampil dengan seluruh kemampuannya melawan Ratchanok Intanon yang sebelum ini dia baru satu kali menang melawan pemain Thailand ini ya. Sebelumnya di 9 pertandingan terakhir Georgie cuma sekali menang, itu di Piala Thomas Uber kemarin. Dan kali ini kemenangan keduanya di Olimpiade ya. Tadi kalau bagi kita yang memiliki jantung yang kurang sehat, itu sangat tidak baik pertandingan set pertama tadi ya, antara Georgie dengan si Intan ini ya, Ratchanok Intanon. Bagaimana tidak, itu kejar-kejaran poin dari pertama sampai akhir gitu. Sampai akhir terus saling kejar-mengejar, antara skor ketat terus antara Georgie dengan Ratchanok Intanon ini. Dan yang bikin kita itu berdebar-debar, Georgie beberapa kali harus menjatuhkan badan ya, berguling-guling itu mengambil bola, ada yang berhasil, ada yang tidak. Sempat juga tersuruk sampai ke lapangan, ke bidang lapangan milik Intan dan Georgie-nya. Dan yang paling mendebarkan itu, Georgie sempat ketinggalan 3 angka ketika poin sudah menjelang akhir gitu. Jadi ketika Intan atau Ratchanok Intanon sudah mendapatkan poin 18, Georgie ketinggalan di poin 15. Tapi secara luar biasa Georgie mengejar sampai akhirnya Intanon mendapat 19 dan 20. Akhirnya Georgie bisa mengejar Jus. Ya, tapi ketika memegang bola, Georgie sempat leading point, tapi disamakan lagi oleh Intanon. Dikejar lagi sama Georgie, disamakan sama Intanon. Akhirnya berakhir di posisi 25-23. Ya. Sangat melelahkan di pertandingan pertama tadi, dan akhirnya Georgie pun mengantongi 1 game poin ke babak kedua. Nah, di babak kedua sempat menegangkan di awal-awal babak kedua ya, ketika poin 1, 2, 3, tapi akhirnya Georgie membuat beberapa kesalahan sendiri hingga akhirnya Intan sempat unggul 5-3. Tapi kemudian Georgie memperbaiki penampilannya, dia mengejar menjadi 5, kemudian Intan sempat menambah 1 angka, selebihnya Georgie melaju terus sampai ke angka 19-6, di posisi 19-6, 2 poin lagi sebelum Georgie mengakhiri pertandingan ini dan memastikan dirinya untuk masuk ke babak semifinal gitu. Tapi ketika poin sudah 19-6, Georgie entah gugup entah bagaimana tiba-tiba membuat 3 kesalahan sendiri gitu ya. Bola nyangkut di net dan Intanon menambah poin sampai 9, tapi hanya sampai di situ saja. Kemudian Georgie menambah poinnya lagi menjadi 20 dan kemudian mengakhiri babak kedua ini di angka 21-9 ya. Dan kita lihat di sini Intanon ya, umur tidak bisa menipu, main masih bagus, tapi setelah dikuras oleh Georgie di babak pertama atau di set pertama, set kedua kelihatan Intan sudah habis, dia tidak bisa lagi melawan sekuat di babak pertama. Ketika mereka saling mengejar poin, rally seperti itu, di babak kedua itu habis. Poin-poin didapatkan dengan mudah oleh Georgie itu sampai ke angka 19, sebelum kemudian memberikan hadiah 3 poin kepada Intan, dan akhirnya mengakhiri pertandingan di babak kedua ini dengan skor 21-19, dan Georgie pun resmi ke semifinal. Masalahnya nanti di semifinal Georgie bertemu dengan peringkat pertama dunia dari Cina. Tapi bagaimanapun Georgie semangat, tetap berjuang, apapun hasilnya nanti kita tidak usah bersedih ya, karena memang mau bilang apa, badminton atau bulu tangkis kita pada periode ini memang sedang tidak baik-baik saja ya. Ada masalah sepertinya di PSSI, di PBSI, di kepengurusan, dan itu akan diperbaiki. Tapi sebagai atlet, Georgie berjuang dengan itu, dan kita warga Indonesia mengapresiasi. Dan sebelum Georgie memastikan diri ke babak semifinal ya, Malaysia juga
yang tadinya begitu jumawa kepada kita karena meloloskan 3 wakil ke perempat final, dan 2 sudah lolos ke semifinal kemarin ya, dari ganda putra dan ganda putrinya, tetapi kemudian mereka terbantai semuanya di semifinal, sehingga sekarang Malaysia tinggal menyisakan 1 Lijizia untuk mengharapkan asa emas Olimpiade yang belum pernah mereka dapatkan sepanjang sejarah Olimpiade ini ada. Ya, sepanjang sejarah Olimpiade ini ada, mereka belum pernah mendapatkan medali emas, meskipun sekarang ini banyak yang keluar-keluar kalau bulu tangkis mereka lebih baik dari Indonesia. Nyatanya sekarang ini kita, Malaysia dan Indonesia sama-sama menyisakan 1 pemain saja. 1 di tunggal putri, masing-masing di nomor tunggal ya, Malaysia di nomor putra dan Indonesia di nomor putri. Ya, kemudian selain Malaysia, pemain tunggal putra Thailand juga berhasil memastikan diri ke semifinal. Jadi artinya dari bulu tangkis ini sudah ada jaminan Asia Tenggara mendapatkan 1 perunggu minimal ya. Tapi kemudian Thailand itu ketemu dengan peringkat pertama dunia saat ini, Victor Axelsen. Nggak tahu nanti gimana hasilnya, tapi yang pasti Asia Tenggara sudah memastikan 1 medali untuk Olimpiade ini. Karena sampai hari ini, hari ke-6, belum ada satupun medali untuk tim-tim Asia Tenggara, ya, untuk negara-negara Asia Tenggara. Selain dari Georgie, kabar baik juga datang dari panahan. Di sana, Diananda Chorionisa memastikan diri lolos juga ke babak ke 16 besar, ya. 8 besar atau 16, 8 besar ke babak 8 besar setelah mengalahkan wakil dari India, itu pun dengan pertandingan yang super ketat gitu ya. Sampai ya di ini terakhir India ketika sebenarnya di tembakan terakhirnya itu tidak terlalu bagus juga, Diananda Chorionisa ini tidak berhasil di lingkaran terdalam, lingkaran pertama, tapi keluar. Tapi kemudian India lebih parah lagi. Dia kena di tempat merah dan akhirnya Diananda Chorionisa lolos ke babak 16 besar ya. Tapi kabar kurang baik datang dari lintasan atletik. Sprinter tercepat kita lalu Muhammad Zuhri yang sebenarnya sudah lolos dari preeliminasi untuk masuk ke babak perempat final ya. Tapi di sana Zuhri gagal untuk meraih posisi minimal, yaitu posisi ketiga untuk melaju ke babak semifinal, dan akhirnya lalu Muhammad Zuhri pun gugur di babak ini. Saat ini kita masih bisa mengharapkan medali dari Georgie dan juga Diananda Chorionisa di panahan. Selain itu juga kita masih menyisakan Eko Yuri dan Rizky di angkat besi, dan juga kita masih ada 4 atlet terbaik kita di panjat tebing, 2 putra dan 2 putri. Ya, semoga mereka, atlet-atlet kita yang tersisa ini, mampu menyumbangkan emas untuk Indonesia dan mempertahankan tradisi emas kita sejak Olimpiade 1992 atau 32 tahun yang lalu, ketika Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang sehabis Olimpiade itu menikah menjadi pasangan emas pertama Indonesia, terus bisa bertahan sampai kali ini gitu ya. Dan kita nantikan juga bagaimana Malaysia yang sudah keburu koar-koar, mereka akan mendapat 3 emas katanya kemarin waktu lolos 3 nomor ke babak ke perempat final dan 2 ke semifinal, seperti itu. Nanti kita saksikan apakah tahun ini mereka dapat memastikan emas pertama mereka sepanjang sejarah Olimpiade dan sepanjang sejarah negara Malaysia berdiri. Dan juga meskipun kemarin di video sebelumnya saya sampaikan kalau orang Malaysia itu sebagian ya berharap jangan sampai orang Cina atau orang India yang menyumbang emas pertama untuk Malaysia. Mereka ingin orang Melayu yang tersisa di cabang balap sepeda. Kita nantikan sama-sama, nanti akan terus kita laporkan. Silakan ikuti terus channel ini untuk melaporkan pencapaian atlet-atlet kita di Olimpiade Paris 2024 atau Jeux Paris 2024. Demikian video kali ini dari saya. Semangat Georgie, senang sekali kami melihat semangatnya. Bagaimana berjuang, menunjukkan itulah Indonesia, itulah kita darah pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.